bisa. Dulu nggak bisa gini, kalau udah gini udah Sakit dengkul gitu. Sakit dengkul. Bentar, sakit dengkul. itu Ngos-ngosan. baju kok langsung ditarik-tarik gitu tuh gimana maksudnya? Enggak, aku juga bingung. Ini kan udah diikat ya, tapi kok kayak masih longgar gitu. Aku bingung banget. Sombong amat. Bukan sombong. Kalau dulu bajunya kan diikat. Iya. Di dalam masih pakai ikat lagi korset. Sebentar. Ada juga korset. Sebentar. Aku belum dress lighting. Sorry. Bisa-bisanya. Maaf. Kalau dulu. Kalau dulu, Iya. kalau dulu ya di resetting, tapi sampai setengah tapi atasnya nggak dikancing. Gak muat. Nggak muat. Udah gak muat. Kalau sekarang dikancing, lupa di resetting. Oh, sombongnya udah keterlaluan. Amin. Itu Tapi lihat before afternya. Siapa dia? Siapa? Ini Anda di masa lalu. Ini kayak bukan. Beberapa bulan lalu masih gini loh. Ini AI kayaknya. Ya ampun itu zaman dulu Anda loh. AI deh. Gua lebih curigain yang Gue juga gak nyangka loh ini. Tapi ini kan kurus. Yang ini kok gemoy-gemoy lucu gitu ya. Kalau sekarang nanya timbangan justru membanggakan dong. Aku tuh kalau sekarang pengen bawa timbangan kemana-mana, malah timbangannya pengen aku bikin jam. Oh my God. Pamer. Gede banget. Kalau kita bertanya di situasi ini, berapa kilo pasti marah. Oh Tapi enggak, sekarang pasti bangga. aku nggak marah, aku cuma pengen kasih tahu aja. Bacanya pamer. Dulu Jadi berapa? dulu itu Berapa sampai 64. Bo. 64? Iya. Wow. Wow. 64, Bo. Itu prestasi terburuk gue. 64 kilogram. 64 kilo. Sekilonya berapa teh? Mau dong? Gak dijual. Gak dijual. Tetelan nggak pakai tetelan. Enggak 64. Itu 64. terberat sepanjang. Wah gila, ternyata pada saat tahu bahwa itu 64, gila sih. Itu langsung meledak, itu setelah Covid sih sebenarnya. Oh awal muasalnya Awalnya tuh, karena kan dulu tuh aku sekamu ya mungkin dulu lebih kecil ya. Ya oke. Aku berapa nih? Aku sekarang 60. 60. 60. Berapa? Dulu kan dia, dulu aku di bawah 60, dulu ya 30 tahun lalu lah. Jadi masih SMP. Iya. Terus udah gitu ternyata habis Covid naik. Kan umur itu kan juga menghambat metabolisme. Iya sebel banget deh. Iya, Air aktivitas putih aja jadi berkurang. lemak loh kalau umur gini. Gak apa-apa kok. Biar kau gendut, pipimu tembem, ku tetap suka. Iya betul. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Oke, 64. 64. Sekarang, Aduh, sekarang baru 54, 53. wow, Baru sedikit. 10 kilo lebih. 12 kilo. Ya hampir. Dalam waktu berapa lama? 12 sih. Berapa Kan kilo berarti? 64, Empat. sekarang 54. 54. 10 dong, Neng. Iya 10. Makanya jangan 60 berat lo, jadi susah. Ini gak ada Sombong lemaknya amat. otaknya. Gak sombong, tapi akhirnya gue baru tahu gitu. Baru tahu bahwa ternyata sebetulnya sih udah tahu. Cuman kan kadang sebagai perempuan tuh suka digoda-goda sama gado-gado ya. Oh, di gua sama gado-gado. Sebenarnya nggak apa-apa gado-gadonya, cuman kan kalau udah pakai lontong ya nggak usah pakai nasi dong. Ya itu. Ya gitu. Tapi Teh, Kak apa? Indi katanya ya kalau misalnya ada cewek turun berat badannya drastis itu gara-gara 2. Apa? 1, Puber, 2. Aku udah lewat pubernya. makan hati. Nah, Ya. Nah. kayaknya bakal. Ya, Yang mana nih? aku makan hati lihat kaca. Terus setiap mau MC, ya kan aku full MC masih job masih ada ya. Gitu. Setiap pakai dress ya, itu nggak ada yang muat. Sampai desainer bilang gini, Indi tolong gue nggak ada size lagi, itu bikin gue stres. Terus lebih stres lagi makan hatinya setelah aku lihat di kaca, leher aku di mana ya? Itu aku sampai cari ke tiap tempat aku datangi gini di Los Angeles, lihat leher Indi Barens nggak? Nggak ada lehernya, Bo. Kepala kok langsung pundak, Iya, langsung pundak. kepala, pundak, lutut, kaki, dulu tuh gitu, Bo. Jadi, wah ini kacau, ini nggak bisa. Terus kan para klien ya kalau misalnya kita nge-MC ngelihat look kita di panggung
kayak abis belanja bulanan beli beras gitu Walaupun kan iya. kita tidak melihat kecantikan tapi melihat kepiawaian. Enggak, kecantikan itu juga dilihat. Itu juga, enggak bisa. Mau sekarang dibilang MC tuh yang dilihat skillnya, enggak. Tetap looknya dilihat. Gak bisa. Gue bersama besarkan nanti dia. Bahkan setiap kita ketemu klien lagi weddingnya, orang tua atau calon mempelai gitu suka gini, Indi sekarang gemuk ya. Aduh. Oke. Rasanya ya, itu dress pengen gue copot. Langsung jadi ulok. Iya. Tapi hebat lah, berarti kalau ini kan udah kurus makannya sehat. Kalau dulu ini Amin. berarti lebih ke makan tempat ya. Untung cantik ya. Untung cantik loh. Ini makan Iya, sehat, betul, ini tapi makan ya. tempat. Lucu lu Mei. Iya, lucu. Tapi Iya. kalau dari sisi penampilan oke tadi sudah dicurhatin. Kalau dari sisi kesehatan memang sudah mulai terganggu. Yang paling banget berasa itu pada saat ada sakit di kaki, di tumit. Asam urat. Ada Atau ternyata aku bukan ya ada kecenderungan asam urat terus ada plantar fasciitis namanya. Apa itu? Jadi dia tuh ada tulang yang kayak taji di tumit. Tapi salah satu penyebabnya itu karena kita Menopang nggak berat kuat. tubuh. Sama lutut, Bo. Bohongan teh, itu ngefek ya? Efek dulu nggak bisa pakai sepatu hak dong. Dulu nggak bisa Sekarang, Sakit, Bo. Gua terus kalaupun MC pakai sepatu hak mesti pakai ada satu sol khusus untuk supaya menopang si tumit. Oh, Terus si sakit. lutut juga Jadi sakit. Iya tumpuan kita tuh Iya, kan sakit. iya. Lu pernah pakai sepatu hak nggak? Selalu. Iya, jadi ada. Terus ya, senang aja kalau dulu XL gitu, sekarang udah bisa M. Belum ke Ace sih, belum. Dulu sempat S. Bo, XS. Bo S pernah dong SD. Ya Allah SD. SD mah ya iyalah. SD diomongin lagi. XL aku made gila makanya tiap dress sampai di sana bilang gini, nggak ada Indi kalau dress XL itu. Tapi ini prosesnya berapa lama sih teh? Oh lama karena nggak gampang karena untuk milah-milah makanan dan lain sebagainya nggak bohong bahwa ternyata makanan itu memang pencuri hati dan itu Iya. ya, kayaknya naga-naga di usus tuh pada Secara hobi dikit banget aja kan. nih dikit aja gitu kan setan-setan pasti ada dikit kali sesendok jadi sepiring gitu. Ah itu siapa? Itu Anda. Oh, Bye-bye 12 kilo katanya. proses. Iya, cari di leher gue tuh nggak ada di situ. Iya, Nah, ini catatannya juga iya, kelihatan. tapi bersyukur ya ketemu sama dokter gizi yang baik, dokter Cici. Ngarahinnya sabarnya ampun. Aku kalau jadi dokter Kan gizi. lu lawan, gak pernah mau iya aja. Iya. Ada lawan perlawanan Iya, selalu. Makanya, Kok tumben mau nurut ini? karena aku nggak ada lehernya. Bagaimana? Sekarang kalung aja 3 lapis loh, kalung aja 3 lapis. Gak Kok ada bisa sampai lehernya. sini? Gak ada lehernya dulu temenan aku korset. Oke, harus pakai korset terus. Harus pakai korset. Suami emang protes? Suami lebih suka size yang mana? Untungnya suamiku tuh nggak protes, cuman gini, nggak usah nambah lagi kali makannya gitu. Oh, Oh, ngingetinnya. secara halus. Udah kan tadi kamu udah makan ini, gue langsung gini. Ya. Dia nggak pernah kurusin kali, nggak pernah. Oh, Tapi sekarang ketika kurus dia reaksinya gimana? dia juga nggak bereaksi sih. emang pada alasannya emang flat. Emang flat. Ya, tapi terlihat bahwa dia juga happy bahwa ternyata gue mengikuti pola yang benar. Lebih gemes yang mana sih ketika ketemu? Oh. Yang sekarang dong. Baju-bajunya udah seksi-seksi. Maksudnya kalau dari suami gitu. Iya, dari Kalau suami. Dia sih nggak bilang apa-apa, cuma misalnya kamu mau kemana? Aku mau kerja. Kamu kapan dikerjain? Gitu. Oh. Kamu ada maksudnya. Itu dari suami. Anak-anak gimana anak-anak? Nah, Anak-anak. anak-anak responnya gimana? Kalau anak-anak dia kan tahu ibunya pemakan segala ya. Jadi kalau Kan rese-rese anak itu. soft spoken tapi des gitu Iya, ya. itu. Jadi kalau aku udah mulai nambah, aku mulai boleh kali makan siang ini terus Rafa bilang, "Mam, tadi Mama udah loh ini." Atau Manuel juga, Dengan gaya "Mama, Rafa. tadi udah, Mam. Kok lagi? Ya kan makan siang. Udah dong, Mam," gitu, paling gitu. Nah sekarang ngeliat perubahan mereka happy. Mereka happy-nya nggak kelihatan. Emang ini keluarga flat. Keluarga flat ya. Yang soft yang ini, spoken, soft iya. Yang ekspresif cuma Mamahnya aja. doang. Iya, bener. Abis di sini semua ya. Bener. Tapi ini ada artikel mengenai Tendi dan anak, kita duduk sambil duduk ya. Duduk di atas. Oi. No. Oh, biar bisa jongkok. Iya, dulu
nggak bisa, Bisa, Bu. Bok. Dulu tuh nggak bisa gini. Dulu nggak bisa. Sekarang Oh my God. Oh. bisa. Dulu keretak tak. Dulu nggak bisa, Bo. Dulu sakit. Dulu aku pernah diundang ke FYP ya, kalau duduk tuh ini kancingnya kan dibuka satu. Sumpah kancingnya dibuka satu, Bo. Iya. Nggak bisa dilipet kakinya dulu kan. Sekarang gimana sekarang? Ya gitu deh. Oh my God. Kita malah lupa dikasih. Iya. Tapi berarti bagus, lebih seger banget. Lebih muda, iya Pak. Padahal usianya udah 72 tahun loh ini tuh loh. Kok 72? 82. Nambah. Iya gitu. Ya udah kita lihat artikel Kalau dulu ya. dulu kan Nahan napas. sekarang santai aja. Oke, kita lihat apakah artikel ini membuat ngos-ngosan dan panik. Kita lihat dulu ya. Indi Baren minta maaf sering ngegas ke anak. Iya. Ya namanya juga cemilan gue tabung gas. Ini meledak. kayak naga, iya. Ya itu maksudnya aku harus komentar apa? Ya itu benar, sengegas itu sama anak-anak. Jadi pengertian ngegas itu adalah kalau udah disampaikan sekali nggak denger. Nadanya Ya, nada dasar lo kan ini. anak lo 12 kan ya kan? 12 sekarang, bener. Ngomong yang kedua misalnya Manuel mandi ya gitu. Nggak, Satu. ya, satu. Dua. Terus Manuel mandi gitu. Terus pas gue ke atas gue lihat lagi belum mandi. Udah dong kan tadi mama bilang mandi. Nah menurut dia tuh kenapa sih why you have to speak very loud gitu. Padahal itu Kenapa adalah nadanya level masih 3. Iya jadi yang ditangkap adalah bentakan atau ngegas. Sampai curhat di sosial media. Iya. Tapi minta maaf juga, Siapa? Teh Indi. Aku. Iya dong. Akhirnya. Aku minta maaf karena memang ternyata perlu pemahaman bahwa orang tua zaman sekarang itu si milenial ini nggak bisa make pemahaman VOC gitu. Bahwa si Gen Z ini juga mesti kita pahami. Kalau dulu kan ngerti nggak ngerti ya lo ikutin apa kata orang tua dulu gitu kan Iya, gitu. iya, iya. Naik sepeda jam 4 sore baru pulang padahal janjinya jam 2. Jam 2 siang nih sama mama gitu. Yang kalau anak sekarang kan disambut sama kita, udah sore nih nak, kau kenapa pulangnya sore? Belum pulang. Kalau dulu kita pulang sore yang disambut apa? Sapu lidi. Sapu lidi benar. Dari mana? Jam berapa? Berani besok pulang kayak gitu lagi. Berani. Tapi pada dasarnya nggak ada yang salah juga sebetulnya ya. Cuma Iya. beda zaman aja, beda era. Mungkin bukan salah atau benar, orang tua emang harus tahu bahwa oh ternyata beda era. Beda Ya, pendekatan. pendekatan. Tapi kan bukan berarti si Gen Z jadi songong ya bahwa orang tuh harus ngikutin maunya aku tuh kena mental, aku kena benjol dulu. Iya. Lu mental ke benjol. Belum dicubitin Dulu ya. ada sosial media kita dimarahin atau iya, ditegur ya kita biasa aja. Tapi kan jadi Indi Baren sekarang. Nah betul, Gitu, ini adalah hasil dari ketegasan, Zaman kedisiplinan dulu, zaman iya, dulu. Irfan Ya. juga ngalamin itu kan. Iyalah, pasti kan? dicepret dan disiram Iya. air dan lain-lain. Iya. Tapi ketika Hah, disiram air? Iya, disangka bunga aku. Oh Makanya dia jadi gini. makanya dia punya aviari. Makanya. Iya, langsung disiram. Iya. Tapi ketika anak tuh curhat di sosial media, Kaget gue. Kaget karena ini ada apa ya gitu. Tapi nanti mungkin Irfan sama Mei bisa nanya langsung aja sama datang kan? sama Raffi. Oh bukan. Raffi belum datang. Yang sudah ada. Oh tidak bisa, urusan negara. Oh iya betul. Ya, Manuel tapi datang. Aku dari jam 5 pagi udah di sini. Pantesan bersih ini. Ya kita sambut ini dia, Manuel. Manuel, hey. Semakin tinggi. Semakin Apa tinggi. kabar, Manuel? Aku udah. Biasa aja. Kan tadi pagi udah ketemu, hei. Lihat Aku tuh kangen. bedak Anda nih. Tenang Manuel, kalau kena bedak mama beli 10. Tempel semua. Astagfirullah enggak juga kali. Astagfirullah. Bawa apa? Bawa apa itu MBG? Apakah memberi kebaikan? Bawa apa? Kaget saya. Makanan buatan. Ini MBG. MBG? Iya. Masih dapat MBG. Enggak, ini bukan, ini beda lagi. Ini MBG dari mama. MBG. Serius ini Taindi yang bikin? Gak Wow, mungkin dia yang bikin. Saya tahu. rapih banget. Ya. Masa Taindi? Yang nggak mungkin itu cuman kotaknya aku nggak suka ungu. Padahal sebenarnya secara
secara pribadi Mama suka pink. Enggak, jangan macam-macam, Mama nggak pernah suka warna ini. Udah jangan. Jangan ngegas, gimana milenial? Udah mau baik-baik. Rapuh, Mau baik-baik. hatinya rapuh, mentalnya rapuh. Jangan ngegas. Diulangi. Diulangi kalimatnya. Secara pribadi Mama sukanya pink. Enggak, Manuel. Mama nggak pernah suka warna pink. Kamu lupa. Tapi nyubit. Tapi tangannya gini. Tapi Mei, Van, sekarang tuh ternyata harus begitu. Iya. Pada saat kita ngomong baik-baik sama anak kan mungkin, oh ya emak gue udah ngomongnya baik-baik. Terus setelah aku keluar aku gini, susah banget nahan suara gak ngegas. Itu emang terjadi perubahan itu ketika sudah Tanyalah pada yang bersangkutan. berubah kan kamu curhat ya. Kurang panjang, kurang lengkap curhatannya. Ada perubahan, Mama? Sama aja. Mana? Jangan bercanda ah. Canda mulu. Ya bukan nggak beda jauh sih, tapi Ada usaha. ya. Walaupun pasti ada hasilnya usaha. sama aja. Iya. Mana enggak gitu ah, Manuel. Enggak. Ini lagi nyari kata-katanya juga Yang sih. pas. In English is okay. Enggak. Ya sekarang ini ya lagi berusaha aja sih. Ada dong perubahannya. Ya kan Iya usaha. Lagi usaha, Kan tapi pasti takutnya- ada Tapi dong. tapi mungkin ada yang mau Manuel jelaskan perihal si video yang membuat satu Indonesia heboh gitu. Itu tuh dalam rangka apa dan kenapa kamu tiba-tiba melakukan itu tuh? Apakah maaf ya, kamu sudah muak? Enggak, aku bingung Udah minta aja maaf gitu. dulu. Bingung aja kok video aku malah dimasukin ke berita. Nah ini pasti miskom nih dari mana sih, dari netizen itu tuh. Heeh. Nah itu sebenarnya itu tuh di hari H itu aku lagi keselnya sama Mama karena poinnya bukan dari situ aja. Ini sebenarnya aku bikin video tersebut itu untuk memotivasikan generasi aku Kamu aja. dan teman-teman bahwa kondisi itu bisa seperti ini tapi lu harus fight gitu kah? Ya Bukan juga. mau temen, mau siapa Ya. gitu. Ya pokoknya siapa yang segenerasi aku lah. Bukan, aku nggak omongin jelek tentang Mama, nggak. Cuman ceritanya ya sekali lagi ini aku cuman memberi motivasi Ya. untuk generasi aku. Nah untuk keep going. Yes. Lu itu penting. Jangan pernah don't ever give up in life. Oke, tapi ternyata sisi lain POV-nya justru berbeda. Iya. POV-nya itu justru miskomnya. Nyebelin. karena ibu kamu adalah seorang public figure. Betul. Mungkin jika ibunya adalah bukan siapa-siapa, istilahnya tidak muncul di permukaan, itu ada curhatan seorang anak saja tentang pendidikan orang tua. Itu Ya. mungkin ya. Tapi tadi kamu sempat bilang waktu kamu bikin video itu kamu lagi kesel sama aku. Yang mana nak? Kurang Itu kurang soft maksudnya- lagi. Yang mana Manuel? Maksudnya di hari itu, di Februari awal itu. Itu kejadiannya. Kejadiannya apa sih? Nah, awalnya gini ya, aku sempat gak ingat aku keselnya kenapa ya. Soalnya Keluarin. Terus Apa bisa? Bisa. Enggak. Ah biasa aja. Bukan hari. Biasa aja kan. Menghindari terlalu open maksudnya bukan apa-apa. gimana? Pas hari itu Nah, apa? ini juga nih. Generasi aku nih terutama Z, generasi Z, Z ya. Ini aku bukan ngomongin jelek tentang generasi tua gitu. Enggak, soalnya kan Mulai tersinggung soalnya nih gue sekarang Sabar, tenang, tahan. Gua juga Dari diomongin. dokumen kami aja. nih. Apa? Jadi jadi takut. kesalnya kenapa waktu itu lupa tapi Apa? Generasi tua kenapa? soft spoken ya, bukan Oke, itu juga dianggapnya mental di generasi aku tuh bukan Lembek. selalu ya, dianggap lembek. Heeh. Sama kita kadang juga dianggapnya itu, kita males, kita serba konten. Itu yang dianggap generasi lama, generasi mama. Nah sebenarnya kalau kita tuh
oh kita tuh serba konten, apa-apa konten ini, konten itu, konten itu. Cara kita berkomunikasi gitu. Dan mengeksplor diri. Iya. Gue ngerti. Berarti justru dan video itu tuh menyebutkan bahwa kami itu tidak selembek yang dibayangkan. Gue kena tempaan ini juga gue tetap kuat kok. Seperti itu kan? Iya. Hanya aku yang ngerti. Nggak usah. Tapi aku ada suka itu loh. Salah satu ungkapan di sosmed Manuel sampai aku capture nih. Beneran, Mei? Iya ada tuh. Apa tulis baca Dia baca? bilang ini. Lu gue campur ya? Enggak, Gen Z. Gen Z. Maaf. Gen Z. Bercanda. Apa? Banyak yang bilang dengerin orang tuamu selagi mereka masih ada. Kalau gitu, kenapa nggak ngertiin anakmu selagi dia belum putus asa? Nah Ini tuh itu sering jelek banget terjadi. Enggak, tapi kalimat itu tuh simple, singkat, tapi meaningful itu pasti anak MC kondang kok gitu. Iya. Anak Nggak, saya, nggak. Pak. Tapi itu beneran. Ulangi dong, ulangi. Nih, aduh. Itu bagus banget sumpah. Iya, kata-katanya Nohok tuh loh. bagus, bikin kita tuh orang tua berpikir anak juga sama. Banyak yang bilang dengerin orang tuamu selagi mereka masih ada. Iya. Kalau gitu, kenapa nggak ngertiin anakmu selagi dia belum putus asa? Nah, Itu gila loh, menurut gue sih. Mau Mama atau Manuel? Atau Manuel? ntar aku dulu. Soalnya kan aku yang bikin konten. Setuju. Setuju. Setuju banget. Aku tuh ngerti banget. Aku ngerti banget perasaan kamu. Aku ngerti usah, banget. Udah jangan. Berlebihan. Keluarkan sekarang Manuel. Kayak orang jadi liar teh. Gimana Manuel? Oke. Ini juga ya. Bukan kita tuh harus ngertiin terus. Ya kita ngerti maksudnya. Cuman ada dong maksudnya just kasih space untuk anaknya gitu untuk ngertiin, untuk apa sih? Untuk Dikasih didengerin. ruang untuk didengerin. Mm-mm. Bukan ujungnya bukan nggak pantas ya, cuman dianggapnya tuh seperti ntar kalau itu nggak workout gimana? Ya coba dulu. kasih kesempatan untuk berkembang. Kesempatan, Iya. Iya sih, orang tua sudah punya pengalaman hidup, tapi kan kita juga mau mengeksplor diri. Ya. Iya. Dulu kan generasi Siapa lagi yang bisa ingetin Manuel kalau Mama udah nggak ada? Ya kan? ya itu nggak salah sih, cuman ya dulu kan generasi mama tuh kan dulu boomers kan yang ngediriin Gen X atau enggak Gen Y. Iya. Aku bukan Gen Y. boomers Manuel, aku milenial. Lebih ke tempatnya kolonial. Kolonial. POJ. Iya, aku paham sih. Mama boleh tambahin? Ntar dulu aku juga belum selesai. Mama jangan maksa ya. Enggak, Nah, aku dulu kan ya generasi mama ya udah pasti. Kalau omongan orang tua itu tuh udah yang paling benar gitu. Nah kalau sekarang kan kita kan udah Open-minded. generasi udah open minded. Kita diskusi komunikasi dua arah. Gitu Nah, mungkin ya. itu lebih ke kita tuh udah tahu gimana kalau orang tua gini tuh kayak gimana sih? Kayak ini ada yang orang tua yang narsisistik, ada orang tua yang toksik gitu. Aku nggak nyebutin mama Narsis orang dan tua. toksik. Dia Enggak ya. nggak bisa. Kan orang tua lain ya. Dia nggak Iya, bisa. enggak. Tenang, Nggak ada. ibu tenang, Iya, ibu iya. tenang. Iya. Iya. Nah, terus. Kita kan ya sekarang kan udah masa digital, udah masa serba gampang. Iya. Ya. Kita nyari tapi uang ya juga gampang. ilmu banyak deras, informasi banyak, tapi di sisi lain juga orang tua juga ingin punya andil untuk membesarkan anaknya dengan caranya. Jadi intinya video viral Manuel kemarin itu bukan karena si yang kena mental banget itu Manuel. Itu gitu kan ya, Nak? Oke. Ya udah kalau gitu ya. Komunikasi yang bagus antara ibu dan anak ya. Oke. Sesaat lagi kita akan ada anak selebriti yang sedang viral juga karena speak up tentang mamanya akhirnya ini terat ngamen sampai live TikTok di pinggir jalan. Jangan kemana-mana. Anaknya pikan mambo sesaat lagi tetapi FYP. pagi. Aku tuh juga